Halo rekan-rekan MNko, kembali lagi bersama saya di sini Faril sebagai narasumber host di acara kita yang sangat fenomenal, mantap dan berjaya, yaitu podcast mengenai pajak. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat fantastis, tapi berbeda dari sebelumnya. Kita mendatangkan tamu yang baru. Woi, kan mungkin teman-teman sudah nyaman dengan Pak Nur, tapi kali ini kita akan ganti dengan narasumber yang tidak kalah hebatnya. Yaitu siapa? Dia adalah seorang supervisor di kantor MNko Yogyakarta. Nah, beliau adalah Mbak Febri. Woi, tepuk tangan buat Mbak Febri. Woi. Gimana kabarnya Mbak Febri? Ini udah on cam ya? Oh, udah dong. Dari tadi. Kabarnya baik. Oke, aku alhamdulillah. manggilnya Mas, Kak, Dek. Wow, jangan Dek dong. Aduh. Saya belum terlalu muda. Berarti apa nih? Bebas Mbak, Mas aja nggak apa-apa. Oh ya. Atau Faril bilang langsung nggak apa-apa lah. Oh ya. Biasanya aja gitu. Oh ya, senyamannya aja ya. Boleh. Ya. Oke. Gimana Apa? Mbak? Ini perkenalan dulu apa langsung aja? Langsung aja kali ya. Langsung aja kali Mbak. Gini Mbak Febri, kalau saya denger nih, kan saya pas ngerjain gitu kan, denger kan seldian-seldian. Mbak Febri ini kayaknya kemarin pernah ikut ini ya, apa namanya, sosialisasi Kortex yang di kantor pajak itu? Oh ya, betul. Betul Jadi, ya? tuh. Jadi kapan itu ya, bulan kemarin ya, bulan Agustus. Dapat kesempatan nih buat ikut sosialisasi Kortex ya di salah satu KPP yang ada di Jawa Tengah gitu kan. Dan sangat menarik gitu karena Kortex ini kan sistem baru ya dari DJP ya, dan ya banyak fitur-fitur yang menarik di Kortex gitu. Oh gitu ya Mbak ya. Oke. Berarti gini aja teman-teman. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait Kortex sistem ini. Kita langsung tanyakan ke Mbak Febri ya, apa-apa saja nih kira-kira yang mungkin dari saya sendiri yang sudah riset gitu kan, keponya apa aja, saya mau ulik nih. Nanti teman-teman kalau misalkan mau bertanya, silahkan langsung di kolom komentar saja. Langsung aja Mbak. Oh iya. Mungkin Mbak Febri mulai dari jelasin dulu deh, Kortex sistem itu sebenarnya apa sih gitu loh? Ya, jadi Kortex itu adalah sistem administrasi ya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang mana nanti sistemnya itu mengintegrasi terkait dengan administrasi perpajakan gitu. Oke. Nah, administrasi perpajakan ini apa aja? Jadi nanti dari pendaftaran wajib pajak gitu kan, kemudian nanti pembuatan bukti potong, kemudian pelaporan SPT ya, baik itu SPT masa, SPT tahunan, kemudian nanti bagaimana cara kita menanggapi SP2DK, kan banyak nih SP2DK sekarang kan. Iya. Nah itu bisa lewat Kortex tuh besok cara jawabnya. Kemudian kita menerima STP ya, surat tagihan pajak itu juga lewat Kortex. Oh. Jadi bayar STP pun juga bisa di situ, dan juga bayar pajak, kemudian pembuatan kode billing, semua nanti ada di Kortex sistem ini. Gitu. Berarti itu dikemas dalam satu sistem gitu, Mbak? Iya betul. All jadi in berarti ya? satu paket gitu. Jadi nantinya kan kita sekarang kan pakainya DJP online ya. Iya. Nanti kedepannya itu mungkin akan berpindah dari DJP online ke Kortex sistem ini gitu. Nah, itu tapi Mbak, kalau menurut Mbak Febri nih, kan semuanya udah all in di situ tuh. Betul. Nah, kira-kira tuh itu bakal membantu banget atau mungkin malah bikin ribet sih sebenarnya gitu? Membantu banget sih. Membantu banget ya? Iya benar. Oke. Karena semua layanan administrasi perpajakan itu semua di situ. Oke. Ya, jadi sebenarnya mempermudah banget ya bagi wajib pajak. Jadi kita nggak perlu nih panas-panas gitu kan, capek-capek ke kantor pajak gitu kan. Misalkan nih kita mau pemindah bukuan atau PBK gitu kan. Kalau sekarang kan pakai DJP online ya, ada IPBK ya. Kalau dulu kan kita harus datang ke kantor pajak nih, panas-panas ya ke sana. Nah, sekarang di Kortex sistem itu udah bisa tuh pakai pemindah bukuan ya, hampir sama sebenarnya kayak di DJP online gitu. Cuma nanti ada pembaruan juga sih di situ. Oh, oke. Malah jadinya lebih simpel lah ya istilahnya ya. Karena cuma buka satu aplikasi aja atau satu web gitu. Satu aplikasi bisa semua. Kalau udah selesai ya. Kalau belum selesai kayaknya juga bakal ribet juga ya. Iya, karena gini,
Karena sistem Cortex ini sebenarnya belum begitu sempurna ya. Karena kemarin waktu sosialisasi gitu masih banyak yang error-error gitu loh. Ada yang nggak bisa kesimpan. Kemudian kemarin aku nyoba ngisi SPT tahunan orang pribadi nih. Nah, nyoba nih kita input ternyata nominal PPh terutangnya itu nggak muncul secara otomatis gitu. Bingung kan, gimana nih, terus gimana nih Pak, nggak bisa nih. Terus gini aja Mbak, di log out dulu, terus nanti login lagi gitu. Ya ternyata harus ada skema kayak gitu loh, jadi biar nggak error. Jadi masih banyak error, masih banyak bugs-nya gitu. Masih pengembangan soalnya ya, berarti betul. Sosialisasi kemarin tuh juga mungkin mereka juga pengen ngelihat sih error-errornya di mana gitu mungkin ya. Sebenarnya sosialisasi kemarin tuh tahap pembelajaran bagi WP dan bagi pihak KPP-nya sih sebenarnya. Karena kan mereka juga mempelajari itu terlebih dahulu gitu loh sebelum mensosialisasikan ke wajib pajak. Oh, oke. Nah, gitu. Berarti kan Mbak Febri udah langsung nyoba nih, kan Cortex sistemnya tuh kayak gimana nih? Nah, itu kira-kira fiturnya tuh ada apa aja Mbak gitu? Atau mungkin ada fitur baru nih di Cortex ini? Sana ya, oke. Jadi di Cortex itu ada beberapa menu ya. Yang pertama ada menu portal namanya. Oke. Nah, di menu portal itu berisi terkait dengan profil wajib pajak, kemudian ada perubahan data wajib pajak gitu kan. Iya. Kalau misalkan kita mau nambah anggota keluarga itu masih bisa di situ ya di menu portalnya. Ya, kayak di DJP lah ya. Kayak profil wajib pajaknya gitu. Iya. Terus setelah portal ada menu namanya e-faktur. Oke. Nah, jadi di e-faktur ini nanti kita bikin faktur di situ. Kemudian kita input faktur pajak masukan juga di situ. Jadi sebenarnya kalau sekarang kan kita pakai web-based ya. Nah, itu kedepannya mungkin akan berpindah. Jadi web-based-nya mungkin tidak akan dipakai. Jadi pindahnya ke Cortex. Semua di Cortex ya? Terus setelah ada e-faktur, ada menu e-bookpot. Oke. Nah, di e-bookpot ini berisi terkait dengan pembuatan bukti potong ya, baik itu 21, kemudian 22, 23, lalu 4E2. Jadi yang unifikasi nanti ada di situ. Oke. Kemudian setelah menu e-bookpot ada SPT atau surat pemberitahuan. Nah, jadi ketika kita input semua bukti potong tadi, ya, kita input faktur pajak tadi, nah nanti ke create SPT-nya di situ. Nah, di SPT itu ada SPT masa maupun tahunan. Kemudian setelah surat pemberitahuan atau SPT ada yang namanya pembayaran. Menu pembayaran. Nah, menu pembayaran ini kita bisa bikin kode billing. Jadi sistem untuk membayar lah, bayar pajak gitu ya. Iya. Nah, yang terakhir ini ada namanya buku besar. Nah, ini yang ini nih baru ya ini ya. Iya, ini baru nih. Buku besar ini isinya adalah ada sisi debit, ada sisi kredit. Nah, jadi terkait nanti dengan deposit bank. Tax deposit ya. Iya, Oke. Nah, ini yang menarik nih ini Mbak Febri, tax deposit. Karena kan ya ini jujur dari saya sendiri Mbak, saya kepo banget nih tentang tax deposit tuh. Kepo aja Pak, kepo banget. Wah, kepo banget dong gitu kan. Kalau nggak kepo banget ngapain podcast? Oh ya, oke, baik. Jadi gini, tax deposit tuh saya pernah dengerin dari teman-teman saya kan. Ini tuh salah satu langkah dari kantor pajak untuk biar WP-nya itu nggak telat bayar. Oh iya. Nah, itu maksudnya gimana, Mbak? Oke, betul. Jadi yang pertama-tama itu jangan salah sangka terkait dengan nama buku besar ya. Buku besar di sini yang dimaksud bukan kita menginput akun-akun transaksi yang ada di buku besar secara akuntansi, itu enggak ya, bukan. Jadi buku besar yang dimaksud di sini adalah besarnya deposit yang kita isi di situ. Jadi deposit ini maksudnya adalah hampir sama kalau kita isi top up kayak ShopeePay gitu atau mungkin OVO. Nah, jadi di fitur Cortex ini ada yang namanya deposit ya. Jadi kita bisa mengisi saldo ya di situ. Saldonya ini untuk apa? Untuk pembayaran pajak gitu. Jadi diharapkan dengan adanya deposit ini kita nggak akan telat bayar lagi gitu pajaknya. Nah, cuman ketika kita mengisi saldo itu hanya bisa isi aja, nggak bisa keluar. Jadi nggak bisa ditarik uangnya. Oh iya? Iya, nggak bisa. Nyisa terus tuh Mbak? Iya, betul.
Oh iya. Jadi kalau misalkan kita isi 10 juta gitu, ya udah mau nggak mau harus habis itu. Kita nggak bisa tarik lagi. Misalkan masih ada sisa dana 1 juta nih di situ, nah kita nggak bisa tarik uangnya. Oh, berarti mengatasi keterlambatan bayarnya tuh di sisi mananya, Mbak? Jadi ya ketika kita sudah isi saldo nih. Misalkan tanggal hari ini tanggal berapa nih? 20 September 20, ya. Iya. Kita isi tanggal 20. Nah, untuk bayar pajak bebas nih apa aja pokoknya untuk kedepannya gitu. Nah, dilihatnya itu ketika kita mengisi saldonya. Gitu. Kalau kata KPP gitu ya kemarin ya. Jadi kayak dibuat bukti bayarnya tuh pas dia isi deposit. Cuma nanti ketika sudah tersusun nih SPT gitu kan. Terus ada kurang bayar nih. Nah, nanti ada pilihan nih di situ ketika kita mau membayar. Kalau misalkan kita punya deposit, saldo deposit, nanti akan muncul pilihan apakah mau memakai deposit yang ada atau enggak gitu. Kalau misalkan mau pakai deposit yang ada itu bisa. Cuman nanti hasil outputnya itu bukan NTPN ya. Kalau kita bayar pajak itu kan kita dapatnya bukti bayar terus ada NTPN kan tuh. Betul. Nah, kalau kita pakai deposit itu munculnya adalah bukti pemindah bukuan. Gitu. Jadi kayak PBK itu loh. Nah, karena istilahnya memindah bukukan rekening kita dari rekening kita. Betul, ini memindah bukukan yang ada di deposit ke pembayar pajak. Betul. Oh gitu. Ya cukup membantu sih ya. Cuma emang harus ada strategi sih Mbak. Karena kan masalahnya nggak bisa ditarik ya. Iya betul, nggak bisa ditarik. Wah ini mumpung ada tax deposit, top up 100 juta. Kepakai 50 ya, 50 mau kepakai nggak bisa ditarik kan? Iya kan nggak bisa ya, kan eman-eman gitu kan. Repot juga ya. Ya jadi itu nanti ya kedepannya dikembalikan ke perusahaan ya mau pakai deposit itu atau enggak. Sebenarnya itu pilihan sih. Oke. Kalau ini Mbak, kan sejak munculnya isu Cortex ini ke halayak umum. Nah itu kan sosial media gitu kalau dari kantor pajaknya kan menyampaikan bahwasanya itu nanti ada layanan dari satu aplikasi ya, semuanya all in di situ dan mulai ada kayak bocoran-bocoran kayak pengisian harta lah, rekening lah gitu kan. Nah itu tuh dari kantor pajak itu sejauh mana sih dia bisa mengakses itu gitu loh? Kan takutnya mereka kan gini, ketika kita udah ngisi lengkap takutnya dia bisa ngakses nggak ya gitu kan? Karena udah tahu nomor rekening. Jadi fokusnya ke rekening bank. Rekening sih sebenarnya iya. Oh ya. Jadi kemarin tuh di sosmed itu hampir ramai ya terkait dengan berita-berita kalau misalkan gara-gara Cortex system nih nanti rekening kita bisa diotak-atik sama kantor pajak. Iya. Sebenarnya sebelum Cortex system ini ada sebenarnya DJP pun juga sudah bisa mengakses data dari bank sebenarnya. Kan pernah dengar nih Mas Faril kalau misalkan ada wajib pajak yang misalkan tabungannya lebih dari 1 M, itu kan nanti datanya otomatis diserahkan ke DJP gitu, kantor pajak gitu. Ya itu sebenarnya sistem yang lama gitu loh. Cuman karena ada Cortex aja dibumbu-bumbuin gitu kan. Biar panas gitu loh. Benar, netizen kan biasa kan, netizen 62. Gitu. Jadi terkait dengan Cortex itu sebenarnya aman aja sih terkait dengan rekening bank. Iya. Mungkin ini jadi di menu Cortex itu di bagian portal ya, menu portal tadi kan terkait dengan profil ya. Nah di bagian profil wajib pajak itu nanti ada menu yang namanya detail bank. Nah detail bank itu nanti kita ngisi nih salah satu banknya apa misalkan, terus nomor rekeningnya berapa gitu. Kita ngisi tuh nomor rekening sama banknya. Nah itu tujuannya sebenarnya untuk misalkan kita mengajukan restitusi atau pendahuluan pengembalian pendahuluan ya. Nah, itu uangnya masuk ke rekening itu gitu loh. Jadi ketika ada restitusi itu uangnya masuk ke rekening itu. Jadi bukan rekening itu untuk diotak-atik itu enggak. Berarti ya memudahkan kantor pajak juga ya. Biar maksudnya, wah ini restitusi tapi baliknya kemana nih? Jadi langsung aja di situ kan udah tertera kan. Benar. Oke. Jadi mungkin orang-orang di luar sana itu khawatirnya
itu mungkin ya. Oh iya benar. Kan cuma denger setengah-setengah gitu. Nah, itu pas langsung di bumbu-bumbuan. Nah, kasih bumbu nggak sih? Biar makin sedap. Bener. Oke. Nah, ini menarik ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai menangkap informasi itu setengah-setengah. Wah, gitu. Betul. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nih masih ragu atau masih ada pertanyaan yang mungkin pengen ditanyakan, bisa langsung komen aja di bawah. Gitu ya. Untuk yang kali ini mungkin udah cukup, Mbak. Oh gitu, udah. Karena ini udah cukup nih. Saya rasa penasaran saya sudah terpenuhi nih. Oke. Sama udah di-cut sih sebenarnya. Aduh, di-cut bu produser nih. Iya. Oke. Ya mungkin kalau misalkan nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman, kita bahas lagi, Mbak. Siap. Untuk next podcast ya. Mbak Febri siap kan? Wah, siap dong. Mantap. Ya tergantung jadwal ya. Jam terbang nih, Bos. Bisa lah. Ya. Oke ya, terima kasih Mbak Febri atas waktunya. Maaf nih mengganggu nih. Sangat sibuk banget nih teman-teman nih. Salah satu supervisor kita. Oke. Jadi malu. Oke, teman-teman ya, kita akhiri sampai sini. Jangan lupa kalau mau ada yang bertanya silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.